Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran ketiga program DigiWise. Kita akan belajar tentang berpikir kritis saat menggunakan media digital. Siapa saat ini yang tidak menggunakan media digital? Sebagian besar dari kita menggunakannya setiap hari. Media yang sangat mudah diakses selama kita memiliki gawai dan internet. Akan ada banyak sekali informasi, berita, cerita yang bisa kita peroleh dari media digital saat ini. Tapi, tahukah kalian bahwa kita perlu memilih dan memilah mana informasi, berita, dan cerita yang layak dipercaya karena belum tentu informasi tersebut benar? Itu sebabnya kita perlu berpikir kritis saat mengkonsumsi media digital. Yuk, kita pelajari bersama-sama. Kita mulai dari pengertian media digital. Media digital adalah semua bentuk komunikasi dan konten yang disampaikan melalui platform digital. Media digital mencakup berbagai format dan saluran. Di antaranya, 1. Situs web. Situs web berisi konten berita, blog, dan artikel yang dapat diakses secara online. 2. Media sosial. Platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok, di mana pengguna dapat berbagi dan berinteraksi dengan konten. 3. Video streaming. Layanan seperti YouTube, Netflix, atau lainnya yang menawarkan video on demand. VOD atau video on demand merupakan platform yang menikmati berbagai tayangan secara online atau offline. Mulai dari video, film, hingga serial TV tersedia di berbagai macam penyedia layanan VOD. 4. Podcast. Konten audio yang dapat diunduh atau diputar secara streaming, biasanya berupa diskusi atau wawancara. 5. Aplikasi seluler. Aplikasi yang menyediakan berita, permainan, dan informasi lain yang dapat diakses melalui perangkat seluler. 6. E-book dan e-magazine. Buku dan majalah dalam format digital yang dapat dibaca di perangkat elektronik. Di satu sisi, banyaknya format dan saluran di media digital membuat penyebaran informasi sangat cepat dan luas. Di sisi lain, hal ini menuntut pengguna untuk kritis dalam mengkonsumsi konten yang tersedia. Selanjutnya, kita akan bahas definisi berpikir kritis. Berpikir kritis adalah kemampuan seseorang untuk bisa menganalisis, mengevaluasi, dan menafsirkan informasi dengan cara yang masuk akal dan rasional. Ini melibatkan kemampuan untuk mempertimbangkan berbagai sudut pandang, mengidentifikasi hal yang bias atau meragukan, dan membuat keputusan berdasarkan data yang kuat dan akurat. Dengan memiliki cara berpikir yang kritis, kita akan mampu untuk mengajukan pertanyaan yang tepat, memecahkan masalah, dan menarik kesimpulan yang masuk akal. Ini penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan pengambilan keputusan sehari-hari. Lalu, mengapa perlu kita berpikir kritis saat menggunakan media digital? Berpikir kritis saat mengkonsumsi media digital sangat penting karena beberapa alasan. Pertama, agar kita bisa menyaring informasi yang masuk. Dengan banyaknya informasi yang tersedia, tidak semua berita atau konten yang kita temui akurat atau dapat dipercaya. Berpikir kritis membantu kita menilai kebenaran sumber informasi dan isinya. Yang kedua, dengan berpikir kritis, kita dapat terhindar dari hoax. Hoax adalah informasi atau berita palsu yang sengaja disebarkan untuk menyesatkan atau memanipulasi orang. Biasanya, hoax dibuat dengan cara yang menarik atau provokatif agar orang mudah mempercayainya untuk kemudian membagikannya kepada orang lain. Hoax bisa berupa berita, gambar, video, atau meme yang tidak berdasarkan fakta atau konteks yang benar. Nah, media sosial seringkali menjadi sarana penyebaran hoax. Dengan berpikir kritis, kita bisa lebih mudah mengenali dan menghindari informasi yang menyesatkan. Alasan ketiga adalah supaya kita bisa mengenali bias. Bias adalah kecenderungan atau pilihan yang dapat mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, atau bertindak seringkali tanpa sadar. Bias bisa memengaruhi cara kita menilai, mengambil keputusan, dan menerima informasi. Setiap berita memiliki sudut pandang dan kecenderungan tertentu. Dengan berpikir kritis, kita bisa memahami sudut pandang tersebut dan menilai apakah informasinya disajikan secara adil.
Keempat, memiliki pendapat berdasarkan informasi yang sesuai. Dengan menganalisis informasi secara mendalam, kita memiliki pendapat yang lebih informatif dan menjadi tidak mudah terpengaruh oleh opini orang lain. Alasan kelima, dapat menyadari manipulasi-manipulasi atau kebohongan-kebohongan yang beredar. Banyak media digital menggunakan teknik tertentu untuk menarik perhatian atau manipulasi emosi kita. Dengan berpikir kritis, kita bisa lebih waspada terhadap manipulasi ini. Alasan terakhir, berpikir kritis dapat membantu kita mengembangkan keterampilan analitis. Berpikir kritis merupakan keterampilan yang berguna, tidak hanya saat kita menggunakan atau mengkonsumsi media, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari, pekerjaan, dan pendidikan. Dengan berbagai alasan di atas, dan banyaknya informasi yang ada di media digital saat ini, maka berpikir kritis penting dimiliki oleh setiap individu yang menggunakan media digital, agar tidak tersesat di dunia media digital yang kompleks dan seringkali membingungkan. Selanjutnya adalah, bagaimana kita melatih diri untuk bisa berpikir kritis. Untuk melatih cara berpikir kritis, kita memerlukan latihan dan kesadaran. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kemampuan tersebut. 1. Ajukan pertanyaan. Latih diri untuk selalu bertanya, apa sumber informasi ini? Apa bukti yang mendukungnya? Apakah ada sudut pandang lain? Pertanyaan-pertanyaan ini membantu menggali lebih dalam dan mendorong pemikiran analitis. 2. Periksa kebenaran sumber informasinya. Cek reputasi pembuat, penulis, atau organisasi yang menyebarkan informasi tersebut. Apakah mereka memiliki kredibilitas yang baik? 3. Banyak membaca dan mendengarkan berbagai sudut pandang tentang suatu isu. Ini membantu memahami konteks yang lebih luas dan mengurangi bias. 4. Berdiskusilah dengan orang lain. Terlibatlah dalam diskusi atau debat dengan orang lain. Ini dapat memicu pemikiran kritis dan membantu kita melihat hal-hal dari perspektif yang berbeda. 5. Membaca secara aktif. Yang dimaksud dengan membaca secara aktif adalah saat membaca artikel atau buku, catat poin-poin penting, pendapat, dan asumsi yang ada. Ini membantu untuk memperkuat pemahaman. Cara sederhana untuk memulai membaca secara aktif adalah dengan membaca berita atau artikel secara utuh. Tidak langsung menyimpulkan isi berita hanya dari judulnya saja. Kebanyakan berita yang beredar di media digital menggunakan clickbait agar menarik. Clickbait adalah judul atau gambar yang dibuat sangat menarik agar orang tertarik mengklik sebuah artikel, video, atau halaman. Tujuannya adalah membuat orang penasaran, tapi seringkali isinya tidak sesuai dengan janji di judul atau hanya sedikit berhubungan. Misalnya, judulnya terlalu berlebihan atau menyesatkan hanya untuk mendapatkan banyak pengunjung. 6. Bersikap terbuka. Jangan takut untuk mengubah pandangan dan pendapat jika ada bukti lain yang kuat dan akurat. Keterbukaan untuk menerima kritik dan masukan orang lain adalah kunci untuk berpikir kritis. 7. Latihan menulis. Menulis esai atau artikel tentang topik tertentu dapat membantu kita mengorganisir pikiran dan mengembangkan pendapat yang logis atau masuk akal. 8. Ikut dalam permainan atau aktivitas yang memerlukan pemecahan masalah, seperti bermain permainan detektif, teka-teki, catur, atau permainan strategi. Dan yang terakhir, refleksi diri. Luangkan waktu untuk merefleksikan pandangan dan keyakinan yang kita miliki. Ajukan pertanyaan, mengapa kita percaya pada sesuatu itu? Dan apakah keyakinan tersebut didukung oleh adanya bukti yang kuat dan akurat? Dengan latihan yang konsisten, kemampuan berpikir kritis dapat ditingkatkan dan bisa menjadi kebiasaan yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kemampuan berpikir kritis, kita akan menjadi lebih berhati-hati saat membagikan informasi kepada orang lain. Saat kita akan membagikan informasi, tanyakan 3 hal berikut terlebih dahulu. 1. Apakah informasi ini sudah pasti benar sumber dan isinya? 2. Apa manfaat yang didapatkan oleh orang lain jika mengetahui informasi ini? 3. Jika tidak dibagikan, apa dampaknya? Dengan menjawab ketiga hal tersebut, kita dapat menjadi lebih bijak dan berhati-hati dalam membagi suatu informasi melalui media digital yang kita miliki. Saat ini, ada satu perangkat digital lain yang sedang naik daun,
yaitu AI, Artificial Intelligence, atau kecerdasan buatan. AI adalah sebuah sistem kecerdasan manusia yang memungkinkan seperangkat sistem komputer atau mesin lainnya dapat berpikir dan bekerja layaknya manusia. Ada banyak hal yang bisa dilakukan dengan menggunakan bantuan AI. Di antaranya, 1. Alih bahasa atau menerjemahkan. Kita dapat meminta AI untuk mengalih bahasakan dari satu bahasa ke bahasa lain. Bahkan, kita bisa memilih mau diterjemahkan dengan bahasa yang formal, semi-formal, atau kasual. 2. AI juga bisa digunakan untuk membuat kreativitas atau seni, seperti membuat pantun, gambar, video, bahkan musik. 3. Dalam bidang transportasi, AI dikembangkan agar manusia tidak perlu mengemudi dan bisa memilihkan rute tercepat. Berlaku juga jika ingin menggunakan transportasi umum di kota atau negara tertentu. 4. Untuk hiburan, AI bisa membantu memberikan rekomendasi film, lagu, atau video sesuai dengan karakter kita. Dan tentu saja, dia bisa diminta jika kita ingin bepergian keluar kota atau luar negeri. Dia bisa membantu membuatkan jadwal perjalanan, kendaraan yang digunakan, hingga jumlah biaya yang diperlukan. 5. Dalam bidang pendidikan, AI dapat digunakan untuk memberikan informasi mengenai hal-hal tertentu, seperti ilmu sejarah, ilmu sosial, ilmu alam, dan sebagainya. AI juga dapat memberikan rekomendasi pembelajaran selanjutnya. Dengan kecanggihan yang luar biasa, apakah AI bisa menyesatkan atau memberikan informasi yang tidak benar? Ternyata bisa. Bagaimana? Pertama, informasi yang diberikan tidak akurat. Data dan fakta tidak sesuai dengan peristiwa sebenarnya. Kedua, adanya anomali atau keanehan visual, baik pada gambar maupun video. Misalnya, terdapat detail yang tidak wajar. Contohnya, tangan dengan jumlah jari yang salah, atau objek yang terlihat aneh. Atau juga ada bagian tubuh dan latar belakang yang tidak sesuai secara anatomi. Atau jika beberapa bagian gambar memiliki resolusi lebih rendah atau lebih buram daripada lainnya. Hati-hati jika menemukan gambar atau video dengan ciri-ciri tersebut. Ketiga, audio atau video palsu, deepfake, gerakan mulut yang tidak sinkron, pengucapan kata yang salah, atau suara yang datar dan tanpa emosi. Tapi kita bisa tetap menggunakan AI asal kita berhati-hati. Bagaimana cara kita mewaspadai AI? Selalu periksa sumbernya. Kita bisa meminta AI memberikan informasi tentang sumber data yang digunakannya. Cek sumbernya. Pastikan informasi yang diberikan berasal dari sumber yang terpercaya. Jika berkaitan dengan gambar, suara, atau video, kita bisa menggunakan alat pendeteksi deepfake. Ada beberapa aplikasi yang dapat digunakan untuk mendeteksi konten palsu. Jangan langsung percaya semua informasi yang diberikan. Bandingkan informasinya, cross-check dengan sumber lain untuk memastikan kebenarannya. Iya, memang AI bisa menyesatkan, tapi juga begitu banyak kemudahan dalam menggunakan AI. Sehingga sebagai manusia, kita tetap perlu bijak saat menggunakannya. AI memiliki kemampuan luar biasa, tetapi tidak sempurna. Teknologi ini bisa menghasilkan informasi yang keliru atau bias. Sehingga penting untuk selalu memverifikasi dan meng-cross-check ulang informasi yang dihasilkan AI. Gunakan AI sebagai alat untuk mendukung dan membantu tugas kita, bukan untuk menggantikan kita mengerjakan tugas tersebut. Karena seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, AI tidaklah sempurna. Sehingga, kritislah terhadap hasil atau output yang dihasilkan oleh AI. Cross-check lagi sumber informasinya. Pastikan terpercaya, dan cross-check dengan sumber lain terkait informasi tersebut. Hindari ketergantungan terhadap AI. AI adalah kecerdasan buatan yang bekerja dan berpikir seperti layaknya manusia. Tapi dia bukan manusia. Tetap kembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif tanpa bergantung sepenuhnya pada AI. Pastikan proses belajar atau bekerja tetap melibatkan pemikiran manusia. Terakhir, gunakan AI untuk tujuan yang positif, untuk meningkatkan produktivitas, memecahkan masalah, atau membantu proses belajar. Jangan menggunakan AI untuk hal-hal yang merugikan orang lain. Kesimpulan dari video ini dan langkah selanjutnya adalah
Kemampuan berpikir kritis penting untuk dimiliki oleh semua individu yang menggunakan media digital. Dengan begitu banyaknya informasi yang tersedia di media digital, berpikir kritis membuat kita memiliki alat untuk mengetahui suatu informasi itu benar atau hoax. Latihlah diri kita untuk memiliki kemampuan berpikir kritis, agar karena dapat membantu di kehidupan kita sehari-hari. Jangan mudah percaya pada suatu informasi. Cek sumbernya, cek isinya. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran berpikir kritis saat menggunakan media. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ingat untuk selalu berpikir kritis dan berhati-hati saat menggunakan media digital, karena dunia maya yang aman dimulai dari diri kita sendiri.